wa ma waqa'a, dan apa saja yang telah terjadi, wa ma yaqa'u, dan apa saja yang belum terjadi, kulluhu ma'lumun lillah, seluruhnya itu diketahui Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqa'u syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi illa kecuali dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, masih melanjutkan kitab yang sama, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Pada saat ini kita telah masuk pada bab muraqabah, yaitu bab pengawasan, merasa diri dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis nomor 3. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari aku dibonceng Nabi. Radif itu artinya orang yang di belakang dibonceng. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda. Ulam itu sebutan untuk anak yang belum lagi balik. Jadi semenjak dia berhenti susu sampai sebelum balik, orang Arab biasa menyebut ulam. Makanya pensarah kitab ini mengatakan pada saat itu umur Ibnu Abbas sekitar 10 tahun. Ya ulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Pensarah menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat jamak kalimatin dalam bentuk jamak muannas. Muannas itu jamak yang digunakan untuk perempuan. Misalnya mukmin, jamak perempuannya mukminatun. Kalau muzakkarnya untuk laki-lakinya mukminun, mukminat perempuan, kalimatun. Nah, orang Arab biasa menggunakan kalimat jamak yang dibuat dengan muannas, maknanya adalah jamak yang menunjukkan sedikit tak banyak. Artinya kalimat ini ringkas tapi padat, itu maksudnya. Maukah kamu aku ajarkan beberapa kalimat, wahai anak muda, yang ringkas tapi padat? Kalau kamu berpegang teguh dengan kalimat ini. Apa bunyi kalimat yang diajarkan Rasulullah? Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah. Artinya dengan bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi hal yang tidak diridhoi Allah. Jagalah Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi diri dari hal yang tidak disukai Allah. Yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, jagalah perintah Allah dan jagalah dirimu dari hal yang tidak diridhoi Allah. Tajidhu tujahaka, maka engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Ini kan seperti Nabi Yusuf itu ketika beliau mendekati Zulaiha, itu kan dia nampak seakan-akan ayahnya menghalangi beliau. Jadi terhentikan dia melakukan maksiat. Jagalah Allah, maka Allah akan dapati di hadapan. Sehingga kejahatan yang dia lakukan, yang ingin dia lakukan, tidak jadi dia lakukan. Tujahaka. Iza sa'alta, apabila engkau meminta,
Fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan apabila engkau meminta pertolongan, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah wahai anak muda, anal ummata, jikalau umat ini lawijtama'at, berkumpul bersepakat, ala ayyam pauka, untuk memberikan manfaat kepadamu, bisai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu, illa bisai'in, kecuali dengan sesuatu, qad kataballahu laka, yang telah ditetapkan Allah untukmu. Wa in ijtama'u, jikalau seluruh umat itu kompak dia, bersatu dia, ala ayyadurruka bisyai'in, untuk memberikan mudarat kepadamu, lam yadurruka, tidak akan itu menimpamu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, wajabatis suhuf, dan lembaran kertas telah kering, maksudnya seluruh takdir telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Status hadisnya kata Imam At-Tirmizi adalah hasan sahih. Dalam riwayat yang diriwayatkan selain dari Imam At-Tirmizi, iqbadillah tajidhu amamak, kalau tadi tujahak, sama artinya di hadapanmu. Peliharalah Allah, jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah birraha, kenalilah Allah ketika engkau dalam keadaan senang, dalam waktu senang. Ya'rifka fi siddah, maka Allah akan mengenalmu di kala engkau sulit. Ketahuilah, ma'ata'aka, apa yang tidak menjadi bagianmu, lam yakun yusibuka, tidak akan engkau dapatkan. Yang bukan menjadi rezeki kamu, yang bukan menjadi bagianmu, tidak akan sampai kepadamu. Wa ma asabaka, dan apa yang menjadi bagianmu, lam yakun liuti'aka, maka tidak akan sampai kepadamu. Wa'lam, ketahuilah, annan nasra, bahwasanya pertolongan itu ma'a sabri, datangnya setelah sabar, wa anal faraja, dan bahwasanya kelapangan itu ma'al karbi, datangnya setelah kesempitan, wa anna ma'al usri yusra, bahwasanya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itulah bunyi hadis nomor 3. Faedah hadis, apakah faedah hadis ini? Yang pertama, tahrimu su'ali ghairillahi ta'ala, haram hukumnya meminta kepada selain Allah hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah, seperti meminta rezeki, obat-obatan, memberikan ampunan, pertolongan, dan selainnya. Wa amma ma jarat alaihi adatun nas, adapun apa yang berlaku dengan kebiasaan manusia, ayyata'awanu fi, bahwasanya mereka tolong menolong dengan apa yang mereka mampu, fala mani'a min su'alihim, maka tidak ada yang mencegah kamu meminta kepada mereka, seperti meminjam, meminta nasihat. Maksudnya gini, haram kita meminta kepada selain Allah kecuali sesuatu yang berlaku dengan adat kebiasaan manusia, dengan hukum adat. Yang namanya sakit, adatnya obat, itu maksudnya. Yang namanya lapar, obatnya, yang namanya lapar, obatnya ya makan gitu. Yang namanya rezeki ya baru, tapi meminta rezeki kepada makhluk tak boleh. Mengatakan obat itu yang menyembuhkan tak boleh gitu. Yang mengatakan makanan itu mengenyangkan tak boleh gitu. Adapun yang berlaku adat kebiasaan harus ditempuh. Apabila kamu mau mendapatkan rezeki, adatnya baru sah. Apabila kau sakit, adatnya bro, itu maksudnya. Mintalah hanya kepada Allah. Adapun yang berlaku adat, saya mau bangun nanti di jam 2:30 malam mau tahajud pakai alarm, berarti kan kita minta tolong kepada Allah
alarm itu boleh, karena itu yang berlaku adat. Adapun iktikad tetap mengatakan yang membangunkan dan yang menidurkan hanya Allah. Ma fi ilmillahi ta'ala, apapun yang ada di dalam ilmu Allah, au ma asbatahu subhanahu wa ta'ala fi umil kitab, ataupun apa saja yang Allah tetapkan di umul kitab, sabitun, adalah sesuatu yang tak akan pernah berubah lagi, la yutabaddal, dan tidak akan digantikan, wala yataghayyar, dan tidak akan pernah berubah, wala yunsah, dan tidak akan dihapus. Wa ma waqa'a, dan apa saja yang telah terjadi, wa ma yaqa'u, dan apa saja yang belum terjadi, kulluhu ma'lumun lillah, seluruhnya itu diketahui Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqa'u syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi illa kecuali dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi sesuatu yang ada, sesuatu yang akan ada, sesuatu yang tidak akan pernah ada. Ilmu Allah meliputi segala yang ada. Allah mengetahui zatnya, Allah mengetahui sifatnya, dan Allah mengetahui yang ada, apa itu alam semesta, yang akan tiada dan yang akan ada, yang ada dan yang tak akan pernah ada, yaitu mustahil. Apa saja yang terjadi di alam semesta tidak ada yang salah cipta. Makanya kalau kata Allah mustahil, Allah mustahil dia membuat anak untuk dirinya, sampai kapanpun tidak akan ada anak bagi Allah. Apa saja yang mustahil dalam ilmu Allah tidak akan pernah terjadi. Contoh, kemanapun kita pergi ke alam semesta, tidak akan ada kita jumpai makhluk tidak bergerak dan tidak diam dalam waktu bersamaan, karena itu mustahil. Semuanya berada dalam ilmunya Allah. Saya sekarang tidak tahu nanti pulang dari sini makan apa, tapi Allah tahu saya nanti pulang makan apa, dan berapa nasi yang masuk ke dalam perut saya, dan berapa suapan yang akan membuat saya kenyang. Itu ada Allah. Berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan Allah hanya mengetahui yang kulli, tidak tahu yang juz'i. Maksudnya begini, apa yang saya makan nanti Allah tak tahu. Allah hanya tahu umum saja, rezeki kamu segini, habis ini mati, secara umum saja. Makanya dalam kitab ini mengatakan Allah itu ilmunya meliputi yang telah terjadi, yang akan terjadi, semuanya diketahui oleh Allah. Berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah. Dalam keyakinan Mu'tazilah sama seperti ini. Ayam saya lepas, ayam itu tidak tahu kemana. Saya sebagai tuan ayam tidak tahu ayam ini mau kemana, dan Allah juga tidak tahu ayam ini kemana. Kan ini lucu nih. Kalau dalam keyakinan kita sebagaimana hadis ini dalam sarahnya, Allah seluruhnya apa yang ada di alam semesta diketahui oleh Allah, apakah yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak akan pernah terjadi. InsyaAllah kita sambung lagi, karena ini kitabnya agak bau-bau Asy'ariyah sedikit kitabnya memang. Makanya kalau kitab ini dijelaskan oleh orang Asy'ari, jadi panjang dia. Berbeda dengan pembenci Asy'ari akan sulit menjelaskan kitab ini, karena kitab ini baunya Asy'ari. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.